Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Pisesa dari Rombel 9, absen 23. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester mata kuliah lintas prodi teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. So, let's the video. Oke, jadi menurut saya dengan adanya teknologi dalam belajar dan pembelajaran tentu akan lebih bisa membuat peserta didik atau siswa lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran, karena pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah dengan guru, melainkan siswa atau peserta didik bisa belajar melalui internet. Karena dengan adanya teknologi, tentu murid atau peserta didik akan lebih gampang atau lebih mudah dalam mencari informasi mengenai apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Tidak hanya itu, dengan adanya teknologi seperti platform Zoom meeting ataupun yang lainnya, tentu akan lebih membuat mudah guru dalam melakukan pembelajaran ketika pembelajaran tidak bisa dilakukan secara luring. Nah, dengan teknologi, tentu guru bisa belajar melakukan pembelajaran dengan peserta didik melalui Zoom meeting atau daring. Baik, segitu saja penjelasan dari saya mengenai apa dampak dari teknologi digital dalam belajar dan pembelajaran. Oke, untuk dampak teknologi di sini mengenai pertanyaan kedua dalam dunia kerja, tentu dampak teknologi di sini sangat bagus, karena dengan adanya teknologi dalam dunia kerja tentu membuat para pekerja mudah. Contohnya seperti ketika pandemi atau COVID-19, ada yang namanya work from home, yang dimana kita orang yang bekerja tidak perlu secara face to face ketemu, melainkan bisa melalui lewat via Zoom atau daring, yang dimana hal tersebut tentu perlu yang namanya teknologi. Nah, dan bagaimana kesiapan saya untuk menghadapi hal tersebut di dunia kerja? Tentu saya akan terus mempelajari hal-hal yang berkembang mengenai teknologi, karena dengan kita mempelajari teknologi yang terus berkembang, tentu hal itu bisa membuat kita lebih mudah dalam berinteraksi sosial, mungkin dengan orang-orang yang mengerti mengenai teknologi. Nah, sekian jawaban saya mengenai pertanyaan kedua. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga di sini, keterampilan apa saja yang diperlukan ketika menghadapi kehidupan di abad 21. Nah, menurut saya sendiri, keterampilan skill apa saja yang diperlukan ketika kehidupan di abad 21 ini, tentu keterampilan skill dalam berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, berinteraksi ataupun yang lainnya. Karena dengan kita berpikir kritis, tentu akan lebih bisa menilai mana yang baik dan mana yang benar. Nah, untuk keterampilan dalam seperti berkolaborasi, ini sangat penting ketika dalam suatu menjalankan organisasi ataupun sekumpulan orang yang dimana ada manajemennya, tentu memerlukan keterampilan skill dalam berkolaborasi. Nah, untuk berkomunikasi, nah ini juga keterampilan skill yang sangat diperlukan, karena
ketika berkomunikasi tentu kita harus berkomunikasi dengan lawan bicara yang baik. Nah, hal ini sangat penting ketika kita seperti bertemu dengan seorang yang Islam memiliki power atau pangkat seperti dosen ataupun orang-orang penting lainnya. Nah, segitu saja jawaban saya mengenai pertanyaan yang ketiga. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 di sini, yaitu menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat yang diselenggarakan di sekolah di era digital saat ini. Nah, menurut saya pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah di era digital saat ini menurut saya sudah tepat, karena proses pembelajaran yang terjadi pada era digital era sekarang dengan bantuan digital tentu sangat memudahkan guru maupun peserta didik ketika melakukan proses belajar dan pembelajaran di kelas, karena dengan adanya digital tentu memudahkan guru ketika melakukan pembelajaran. Contohnya seperti dengan bantuan PPT ataupun PowerPoint tentu memerlukan yang namanya LCD ketika melakukan pembelajaran. Nah, itu sangat membantu guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, terus bagaimana cara Anda untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran berlangsung? Nah, untuk menurut saya untuk penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di sini tentu melakukan dengan menggunakan penilaian yang sudah kita buat sendiri dalam rancangan pembelajaran atau RPP atau sekarang disebut dengan modul, karena tentu dengan melakukan penilaian kita sebagai calon guru di sini tidak bisa dengan asal-asalan melakukan penilaian. Tentu kita melihat karakteristik peserta didik itu seperti apa antara satu dengan yang lainnya, karena dengan kita melakukan penilaian yang seperti itu tentu itu bersifat adil kepada peserta didik, karena karakter peserta didik itu berbeda-beda dan tidak sama. Baik, sekian pertanyaan saya mengenai pertanyaan nomor 5. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Thank you.